Terima kasih untuk semua sahabat Dasat yang masih menyaksikan Gaspol Sahur. Tepuk tangan. Pak Ustaz, ya. Tadi saya lihat di belakang sudah ada yang berbisik-bisik. Tadi tuh terusannya apa ya? Aku penasaran katanya. Ya. Silakan Pak Ustaz. Jadi ibu-ibu, suami itu menjadi sumber ridha Allah. Maknanya kalau ibu durhaka sama suami, ibu akan susah mendapat ridha Allah. Ada yang tanya, Ustadz bagaimana kalau suamiku tidak sholat? Itulah yang saya katakan tadi. Dosanya suami, ibu tidak tanggung. Maka ketika suamimu tidak baik akhlaknya, kasar mulutnya, tidak tanggung jawab, besarkan hatimu dengan cara apa? Saya bukan cari muka sama suami. Saya bukan cari nama baik dari suami. Saya mencari ridha Allah. Mudah-mudahan suamiku yang tidak baik agamanya ini, mudah-mudahan suamiku yang akhlaknya tidak bagus ini menjadi password saya gampangnya masuk surga. Maka ibu-ibu baik-baik sama suami. Karena tidak gampang itu jadi suami. Bu pikir gampang jadi suami? Hah? Wow, susah itu jadi suami bu. Coba lihat itu kasihan yang tukang-tukang online, bawa kendaraan online, kadangkala hujan, kadangkala dimaki-maki sama istrinya. Apa dia telepon istrinya? Kalau ada penumpang yang maki-maki? Apa dia telepon istrinya kalau bannya kempes? Tidak. Dia bilang apa dalam hatinya? Biarlah saya menerima penderitaan ini. Tidak usah istri saya mengetahuinya. Itu. Coba kalau ibu baru sedikit. Iya toh? Bu. Tidak gampang itu. Dipikir bagaimana supaya ibu bisa dibelikan baju baru tiap bulan. Supaya kalau lebaran ibu pulang pakai baju baru. Dipikir itu suamimu bagaimana kau dibelikan emas supaya tetanggamu menghormati kamu. Dipikir bagaimana cicil mobil supaya kau keluar tidak bau asap. Dipikir bagaimana kamarmu pakai AC supaya kulitmu tidak rusak. Dia pikir itu semua suamimu. Mana pernah kau pikir bagaimana supaya saya belikan berlian suamiku? Iya toh? Makanya Jasko ngomel. Itu dia Pak Ustadz, terima kasih. Nah ibu-ibu nih, dan juga para sahabat Dasat yang ada di rumah, terutama yang wanita. Itu tadi benar kata Pak Ustadz, jangan selalu menekan suami juga. Udah diterima aja. Kalau suami beliin kalung cuman 1 gram, 2 gram gak apa-apa. Daripada beliin kalung yang 50 kilo, gak bisa kemana-mana di rumah terus tuh. Berat aja tuh, jadi apa adanya aja, yang penting bahagia. Gitu Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, berikutnya saya mau nanya nih. Kan pernah ada yang ungkapan istri itu harus mentaati suami. Oke. Dan juga tidak mengurangi hak-hak suami. Sebenarnya seperti apa nih Pak Ustadz? Hak-hak suami itu menurut syariat Islam. Ya, pertama hak-hak suami. Hak suami itu artinya kewajiban istri. Ya, kalau saya punya hak berarti, misal saya punya hak kepada Bang Ajis, berarti Ajis punya kewajiban ke saya. Haknya suami berarti kewajiban istri. Apa kewajiban istri? 1, dengar. Membuat hati suami betah di rumah. Ada yang curhat sama saya. Ya, Pak. Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Akhirnya saya cerita. Ada suami istri bu, istrinya suka ngomel kerjanya. Cepat pulang, terlambat pulang, ngomel. Ada uang, tidak ada uang, ngomel. Suatu ketika suaminya belikan dia cincin. Senanglah istrinya. Kata suaminya, dek, kita pergi lihat sumur tua. Kan lagi senang nih. Ayo bang, kita pergi lihat sumur tua. Oke, sampailah dia di sumur. Sumur ini bu, 400 tahun umurnya. Dalamnya 12 meter. Nah, kata suaminya, begitu sampai dilihat, dek, kau lihat itu sumur, ada ndak airnya? Tidak ada bang. Masa sih? Ada bang, paling juga sampai lutut. Dalam hati suaminya berarti aman ini. Begitu dekat sumur bibir, Bibir sumur. Bibir sumur. Bibir sumur. Nah, dekat dengan pinggir sumur, dia bilang suaminya, kau lihat. Begitu dekat dia dorong istrinya masuk ke sumur. Duh, pak.
Oh, suaminya di atas. 1 jam kemudian, Bu, tiba-tiba dari dalam sumur ada keluar makhluk hitam besar tinggi. Kaget suaminya. Siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan di dalam sekarang ngomel aja kerjanya. Nggak betah saya, lebih saya lari. Bayangkan Bu, jin saja 400 tahun lari Bu. Padahal baru 1 jam itu, baru 1 jam. Bagaimana suamimu yang sudah pensiun? Kok tak. Bu, buat hati tenang. Bagaimana hati tenang? 1, jangan suka ngomel. 2, berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Alhamdulillah cantik semua ini ibu saya lihat. Alhamdulillah. Tapi Nabila temanku itu pi cantik kalau pi pengajian Ustaz. Giliran tinggal di rumah, la ilaha illallah. Daster tinggi sebelah. Dia pakai badak pica. Nggak tahu apa itu bahasa Indonesianya badak pica itu, Itu yang putih semua ini baru nak kasih ketimun matanya. Ya, masker. Rambutnya sudah 4 jam tidak disisir. Nonton pegang remote, ganti-ganti channel. Angkat kaki, makan kacang, ada teh, menguap, angkat ketek. Bagaimana suamimu tidak tekanan batin? Maka istri yang soleha, kata Nabi, berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Bahkan ibu harus tahu, kalau ibu mau tidur, dandan, berpakaian yang rapi, lalu pakai parfum, sikat gigi dulu, lalu masuk kamar tidur, malaikat berdoa, ya Allah rahmati wanita ini karena dia tidur dengan berdandan untuk menyenangkan hati suami. Amal kami besok. Ya, Nah, jadi cuma jangan juga berlebihan ibu, yang proporsional, ya Bu. Yang ketiga ibu jangan kasar ngomong. Suamiku kasar, biarlah kasarnya dia menjadi amalnya ibu. Kalau suamimu kasar lalu kau juga kasar, sama-sama, tidak ada yang mulia di hadapan Allah. Kalau suami istri, pejabat dia, bagus rumahnya, mewah interior rumahnya, bagus mobilnya, selalu bertengkar. Paling tidak dunia dia dapat. Kalau kita sudah miskin, ngontrak-ngontrak, suami jelek, istri juga jelek, bertengkar tak. Anehnya bertengkar, hamil lagi. Nah, kita lanjut lagi setelah berikut ini Bu. Oke Ibu sabar ya, kita dengerin lagi. Sudah siap nanti kita tanya-tanya ke Pak Ustadz ya? Siap bertanya? Siap diajak ke pinggir sumur? Enggak. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang.